Kunci-kunci yang gaib itu di tangan Allah. Kunci-kunci rezeki di tangan Allah. Maka dia berhaklah bernama Fattah, Al-Fattah, Maha Pembuka. Jadi kita kalau hendak minta apa kepada Allah, minta bukakan kepada Allah. Kita hendak rezeki, kita minta bukakan kepada Allah pintu rezeki. Karena semuaan itu anugerah Allah dalam perbendaharaan Allah. Ilmu ada perbendaharaannya, rezeki ada perbendaharaannya, rahmat ada perbendaharaannya. Kalau kita hendak perbendaharaan itu, minta bukakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta bukakan. Nah, tinggal lagi kita mengenali, mempelajari kayak apa cara minta bukakan itu. Imam Al-Ghazali menerangkan tentang makna daripada nama Allah Al-Fattah ini. Al-Fattah itu adalah yang terbuka dengan pertolongannya tiap-tiap yang tertutup. Rezeki tertutup, dibuka. Yang membuka itu adalah Al-Fattah. Ilmu tertutup, yang membuka pintu ilmu itu adalah Al-Fattah. Langit tertutup, yang membuka pintu langit itu adalah Al-Fattah. Segala yang tertutup daripada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, kesehatan, kekayaan, ilmu, pengetahuan, makrifat, itu semua ditutupi oleh Allah. Kemudian dia buka untuk orang-orang yang dia kehendaki. Nah, membuka itu adalah Al-Fattah. Jadi Al-Fattah ini merupakan nama Allah yang sangat penting kita kenal, supaya kita bisa dibukakan pintu-pintu ilmu, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ma'rifat, pintu-pintu kebahagiaan dunia akhirat. Dengan mengenali, mengimani nama Allah Al-Fattah ini, nah kita ada harapan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu-pintu tadi. Al-Fattah dialah yang terbuka, dengan dia kullu munghaliq, tiap-tiap yang tertutup. Orang mencari rezeki kesini luput, pindah lagi usaha bangkrut, pindah lagi usaha ke sini menambah hutang, tertutup pintu rezeki. Kenapa sebabnya? Karena belum dibuka oleh Al-Fattah. Nah, kalau orang sudah dibukakan pintu rezeki oleh Al-Fattah, segala usahanya akan berhasil. Buka usaha ini untung, buka usaha itu untung, buka usaha, semua usahanya jadi untung, karena pintu rezeki sudah dibuka oleh Al-Fattah. Dia menuntut ilmu ini, dapat ilmu. Dia menuntut ma'rifat kepada Allah, diberi Allah ma'rifat, karena pintu perbendaharaan gaib dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Tuhan yang padanya kunci-kunci yang gaib, Tuhan yang padanya ada kunci-kunci rezeki, kunci-kunci yang gaib itu di tangan Allah, kunci-kunci rezeki di tangan Allah. Maka dia berhaklah bernama Fattah, Al-Fattah, Maha Pembuka. Jadi kalau kita ringkas, maknanya Al-Fattah itu yang maha membuka, yang maha membuka. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita kalau hendak minta apa kepada Allah, minta bukakan kepada Allah. Kita hendak rezeki, kita minta bukakan kepada Allah pintu rezeki. Karena semuaan itu anugerah Allah dalam perbendaharaan Allah. Ilmu ada perbendaharaannya, rezeki ada perbendaharaannya, rahmat ada perbendaharaannya. Kalau kita hendak perbendaharaan itu, minta bukakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta bukakan. Nah, tinggal lagi kita mengenali, mempelajari kayak apa cara minta bukakan itu.
Tinggal kita lagi mempelajari kayak apa cara supaya Al-Fattah ini mau membukakan pintu rezeki lawan kita, mau membukakan pintu ma'rifat lawan kita, mau membukakan pintu ilmu kepada kita. Jadi kita mesti mengetahui cara-caranya kayak apa supaya Tuhan itu dengan namanya Al-Fattah ini mau membukakan pintu-pintu kebaikan itu kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Paman arada ayyabta Allah lahu abwabal ilm, barang siapa yang menghendaki Allah bukakan baginya pintu ilmu. Kita hendak minta bukakan kepada Allah pintu ilmu. Kayak apa caranya? Karena kalau kada tahu caranya, kada bakal Allah membukai. Kada bakal dibukakan. Ada caranya. Siapa yang hendak dibukakan Allah baginya pintu ilmu, fa'alaihi bid-du'a wa ta'allumil ilm ma'a adabihima. Nah, ada dua macam caranya supaya Allah buka pintu ilmu. Satu, memohon. Nah, ajukan permohonan kepada Allah. Ajukan doa kepada Allah agar dibukakan pintu ilmu. Yang kedua caranya adalah ta'allumil ilm, belajar ilmu itu. Belajar. Banyak orang yang belajar ilmu tapi gagal. Kenapa? Kan dibuka Allah pintu ilmu. Karena ilmu itu bukan kitab. Ilmu itu bukan buku. Banyak orang yang pandai bisa baca kitab, baca buku, fasih bacaannya, tapi kadang dibukakan Allah pintu ilmu. Sehingga apa yang dia baca itu menjadi sia-sia. Nah, jadi supaya kita dapat ilmu, minta bukakan lawan Tuhan pintunya. Kayak apa minta bukaan pintunya itu? Satu, berdoa. Yang kedua, pelajari ma'adzabihi dengan adab keduanya. Berdoa, beradab. Menuntut ilmu, beradab. Nah, bila dua itu jalan, Allah akan membukakan pintu ilmu kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Apa adabnya orang berdoa itu? Kayak apa cara permohonan kita yang beradab itu macam apa? Sangat banyak tata caranya, adabnya itu. Yang pertama, cara ringkasnya, ayyuhdiral qalba. Dia hadirkan hatinya. Jadi kita minta bukai pintu itu jangan hanya di mulut. Allah tahu isi hati kita. Jadi mesti mulut minta bukai pintu ilmu, hati pun sama. Jadi kalau berdoa kepada Allah, kalau hanya di mulut kada dihiraukan Allah. Allah kada mengabulkan satu doa min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Ini mesti kedua-duanya. Lisan diucapkan, hati hadir. Itu adabnya doa. Nah, yang kedua, tadarru. Benar-benar berharap. Bujur-bujur berharap. Kalau kita berdoa kepada Allah, tapi kada seberapa berharap, Allah kada memberi. Itu hanya kada perlu juga. Kada perlu juga. Bujur-bujur berharap. Jadi berharap itu bujur-bujur, hatinya berharap bujur, anggota tubuhnya pun berharap bujur. Ucapannya pun berharap bujur. Nah, tanda-tanda orang yang bujur-bujur berharap itu hati. Memang sangat perlu kepada Allah agar dibukakan apa pintu apa kita hendak. Yang kedua, kalimat ini ada penekanan yang kada sama dengan penekanan orang nang kada tapi perlu. Yang ketiga, anggota tubuh pun beda. Orang nang kada tapi perlu itu angkat tangannya kulirnya. Berdoa tuh, berdoa menunjukkan ini kada tapi perlu, kada berharap minta. Mengangkat tangan aja. Kayak apa kayaknya mobil kada kakaruan tangannya nih. Tidak menggeripukan tangan banu. Nah, ambil berdoa, geripuk tangan.
Itu sudah menunjukkan bahwa secara kasat mata aja orangnya kada bujur-bujur minta. Kada bujur minta. Coba kalau bujur, nah, Allahumma ya Allah, ketahuan aja. Orang datang lawan kita hendak berhutang, ketahuan aja. Nang bujur-bujur perlu bujur, lain lawan nang tapi perlu. Allah lebih tahu lagi. Jadi mulai hati yang bujur-bujur berharap, gerakan tubuh yang bujur-bujur berharap, kalimat pun bujur-bujur berharap. Nah itu adabnya dua. Adabnya doa. Nampakkan bahwa kita bujur-bujur perlu melawan Allah Ta'ala. Yang ketiga, wayuliha, mengulang-ulang. Diulang-ulang. Jangan sekali. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Anak minta bukakan pintu ilmu kepada Allah. Diulang-ulang. Jangan sekali aja. Ya Allah, bukakan hamba pintu ilmu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mas sekaliannya minta. Sekaliannya. Isuknya sekali ulang. Di Tuhan ini ada bujur-bujur dan ini. Kenapa disuruh mengulang-ulang? Dia berdoa itu. Nah, jadi disunatkan di dalam agama kita mengulang-ulang doa itu. Siapa tahu di kali yang ke-500 kena kabulnya. Ada tahu kita. Mana kita tahu? Kita kada tahu di ilmu Allah. Ulang aja. Ulang. Itu bagian adab doa. Dan lagi adabnya doa itu kita cari waktu-waktu tempat-tempat yang mulia. Di waktu sujud. Ini sangat diperhatikan Allah. Kalau kita berdoa di waktu sujud itu lebih daripada kita doa waktu kada sujud. Nah, di malam Jumat, di hari Jumat itu ada waktu-waktu yang mustajab. Nah, kita cari waktu-waktu yang mustajab itu. Nah, jadi kalau sudah berdoa itu dengan adab yang bujur, adabnya sudah sempurna, tinggal lagi menuntut ilmu. Tuntut ilmu. Menuntut ilmu ini pun ada adabnya. Ada adabnya supaya Allah memberikan ilmu kepada kita. Apa adab orang menuntut ilmu itu? Ya pertama adabnya itu niat yang baik. Ini menuntut ilmu adabnya satu, niatnya bagus. Ini menuntut ilmu itu niatnya menjunjung perintah Allah, menjunjung perintah Rasul, membuang kejahilan dalam diri supaya bisa melaksanakan keparduan-keparduan, supaya bisa menjauhi yang dilarang. Nah, lalu menuntut ilmu, niatnya bagus. Satu. Yang kedua, adab orang menuntut ilmu itu tamalluk. Nah, tamalluk itu bahasa kitanya cari muka. Cari muka. Cari muka dengan guru. Cari muka kayak apa cara supaya guru itu ketujuh lawan aku. Karena kalau guru itu ketujuh apapun pada akan sijin. Tapi kalau guru kada ketujuh bertakon apa aja udah tahu sini aku. Nah, kalau gurunya sudah kada ketujuh lawan kita, tutup dah pintu ilmu. Tapi kalau guru ketujuh lawan kita, nang aneh-aneh pada akan sijin. Jadi tidak boleh kita cari muka kepada makhluk Allah selain kepada guru. Dengan cari muka kepada guru, ilmu-ilmu rahasia keluaran yang ada pada guru itu. Itu adab orang menuntut ilmu. Kayak apa cara supaya guru itu ketujuh lawan seorang ini. Nah itu adabnya juga. Yang ketiga tawadhu. Tawadhu. Kalau kita nuntut ilmu sombong, kada bakal dapat ilmu dah. Nuntut ilmu tapi sombong, kada bakal dapat ilmu. Mesti rendah hati. Adab ilmu lagi amalul ilm. Dapat ilmu sedikit amalkan. Dapat ilmu sedikit amalkan. Belajar wudu, sunat wudu, baku kumur, amalkan baku kumur sebelum wudu. Nah, amalkan. Dan yang terakhir adabnya itu adalah menjauhi dosa. Nah kalau sudah adab ilmu ini kita laksanakan, adab doa sudah kita laksanakan, Allah kadang mengingkari janji, pasti Allah bukakan kepada kita pintu ilmu. Kita akan diluruk oleh Tuhan, nah ilmu tentang apa yang kita ketahui diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi man arada ayyaftahallahu alaihi babal ilmi, siapa yang menghendaki, mengingini dibukakan Allah pintu ilmu. Ilmu ini ada pintu. Ilmu ini barang mahal. Ilmu itu adalah barang mahal. Di mana bukti ilmu itu barang mahal?
Innallaha yu'til mal ala man yuhib wa ala man la yuhib wa la yu'til ilma illa ala man yuhib. Allah itu memberikan harta kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Makanya orang kafir banyak sugih, orang takwa banyak juga yang sugih. Kenapa? Karena Allah memberikan harta kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Wala yu'til ilma illa ala man yuhib. Allah tidak akan beri ilmu kecuali kepada orang yang dia cintai. Kalau orang Allah kada dicintai oleh Allah, kada bakal dapat ilmu. Kada bakal dapat ilmu. Yang dimaksud ilmu ini ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan ilmu matematika, ilmu hukum itu lain lagi. Itu ini ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hendak mendapatkan ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, kita mesti jadi orang yang dicintai Allah dulu. Kalau orang kada dicintai Allah, jangan dapat ilmu, tulak ka magis ilmunya kada terbuka hatinya. Kalau orang tuh kada dicintai oleh Allah, jangankan dapat ilmu, hadir ke majelis ilmu aja tertutup hatinya, kada terbuka hatinya. Karena ilmu ini Allah kada akan beri illa ala man yuhib, kecuali orang yang dia cintai. Makanya ilmu itu mahal. Ilmu itu ada perbendaharaannya, ada gudangnya. Kada bisa berangan mengambil ilmu, kada bisa. Kalau ambil emas siapa aja bisa. Mendulang, orang takwa, orang kafir, mendulang dapat saja emas. Tapi kalau ilmu, maka ada kawa. Harus orang yang dicintai Allah. Nah, jadi ilmu ini ada gudangnya, ada pintunya. Nah, ada pintunya. Allah kada akan membuka pintu ilmu itu kecuali dengan doa dari kita. Doa bujur-bujur tadi, doa yang beradab. Dan menuntut ilmu dengan cara yang beradab. Bila dua itu kita lakukan, Allah akan buka pintu ilmu itu, sehingga kita akan dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ilmu itu kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang pertama dulu yang kita bahas ini adalah bagaimana cara untuk supaya Allah bukakan pintu ilmu. Doa, belajar, dan adab. Nah, selanjutnya insya Allah kita akan baca bagaimana Allah membukakan pintu rezeki. Nah, pintu rezeki kepada manusia. Nah, itu pun ada caranya supaya Allah itu bisa membukakan pintu rezeki yang halal, yang thayyib kepada hamba-hambanya. Nah, insya Allah.